Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Saya dengarnya dari videonya Masalahnya tuh itu. memaafkan tidak. Berarti kalau netizen tidak memaafkan, lisan itu gampang mengucapkan. Sekarang gini, ada dua pertanyaanku. Kalau untuk ini, yang pertama, Gusmita sendiri, apakah tulus meminta maaf atau karena dia dicerca habis gara-gara tindakan ini dan netizen jadi marah? Apakah ya karena lah. itu? Ya dikecam lah, dikecam dikecam presiden, dikecam admin, dikecam Mayor Teddy, semua lah marah, dari fraksi-fraksi juga. Iya, tulus enggak? Itu loh. Kalau memang tulus, itu kan seharusnya ya. Ini seharusnya kalau memang tulus, itu ngomongnya enggak di sosial media. Tindakan langsung jebret, tapi tiba-tiba ada yang nyorot. Atau mungkin ya, mungkin secara, tapi orang sosial media sendiri, bukan dari kru. Beda lagi kalau udah kru, lah settingan lagi lah itu. Tapi repot membuktikan itu benar-benar media atau kru, itu kita nggak bisa pastiin. Nggak bisa kita pastiin, iya bener, walaupun sorotannya amatir apa, nggak bisa, itu kan masih bisa disetting. Susah membuktikan hal semacam itu, susah. Iya. Ada yang ngumrohin lagi. Iya. Ada yang beasiswa anak. Sudah selesai kalau dengan Pak Sun. Nah, yaitu kalau seandainya ini di luar negeri, itu sudah clear permasalahan. Karena hanya satu kedua. Pribadinya udah beres. Karena di sini gitu. Di Indonesia ini tempatnya baper ya. Tempatnya baper. Kalau menurutku tempatnya baper. Susah kalau untuk ini. Kita nggak bisa ngomong, oh aku sudah minta maaf sama orang yang gini. Kok kalian yang sewot. Nah, kan pasti nanti gitu nanti ujung-ujungnya. Iya. Pembelaannya. Kalau memang udah nggak ada kata-kata yang bisa membuat meredakan gitu. Tapi nggak mungkin juga dia ngomong begitu karena dia punya posisi. Dia bicara ini kok dia akan memperbaiki. Dia bilang akan memperbaiki semuanya, memperbaiki sikap, memperbaiki kata-kata juga. Dia bilangnya begitu di permintaan maaf itu. Kalau kita nih ya, kalau umum manusia tempatnya salah, adanya kelakuan gitu pasti pasti ada jeleknya. Kasihlah kesempatan kedua untuk Anda begini boleh. Tapi dirimu itu sudah jadi sosok bos. Seharusnya sebelum kamu melakukan itu sudah ngerti A dan B itu apa. Yang mana yang hitam, yang mana yang putih, yang mana yang kanan, yang mana yang kiri. Seharusnya dari umur TK pun sudah diajarin attitude-nya seperti apa. Kalau sekarang apa ya pelajarannya? Dulu kan PPKN tuh. Oh sekarang apa namanya? Budi pekerti. Ya situlah, ya budi pekerti. Kan tuh kan sudah diajarin dari SD. Jabat itu. Kalau secara pribadi, ini saya pribadi ya, menurut saya pribadi, bukan berdasarkan syariat ya, kayak tadi kan syariat tuh. Kalau saya berdasarkan pribadi, sebenarnya sudah nggak pantas. Kayak sosok seperti ini harus diturunkan dan menjadi pembelajaran untuk para posisi yang lain. Agar tidak menjadi contoh. Ini loh ya konsekuensinya kalau kamu melakukan hal semacam ini di depan umum. Jadi ada apa namanya itu konsekuensinya gitu loh.
sanksi. Ya nggak bisa ngomong kasihkan kesempatan kedua begini. Kamu harus sudah sosok bos. Kamu sudah sosok gitu loh, bukan tempat manusia yang biasa kayak rakyat jelata ataupun rakyat sipil ya. Nggak bisa kamu ngomong kayak begitu. Beda sudah posisimu. Kamu sudah seorang Gus. Masuk akal nggak sih? Kalau dulu kan selalu ada kayak penataran P4 ya kan, bagi apa ya kayak pejabat lah, orang BUMN itu ada loh kayak penataran P4 itu. Apa itu harus ada lagi gitu loh? Karena itu kan kembali ke kebijaksanaan pemerintahnya itu kan nggak hanya Gus Miftah aja kan, ada kan beberapa pejabat kan suka kadang ngomongnya keterlepasan. Ya. Sudah pasti itu sudah jalur khusus, nggak mungkin enggak. Potensinya kemana? Jam tangannya disorot, jam tangannya disorot juga. Ya. Sekarang gini ya. Kan saya sudah pernah tadi udah ngomong, pejabat manapun kalau sekarang munafik kalau ngomong lurus. Nggak usah udah semua. Saya nggak usah ngomong satu orang, semua. Sekarang gini, gaji pemerintah berapa? Tapi kok bisa beli mobil? UMR lah. Gaji pemerintah iya UMR tahu. Lah. Kok bisa beli mobil sekian dalam waktu sekian? Ada yang kayak gitu. Sekarang seorang Intel bisa beli rumah. Gaji seorang Intel berapa? Seorang guru bisa beli sepeda motor dalam waktu hanya 1 bulan. Gimana ceritanya? Nyeles. Kalau guru mah nyeles kebanyakan. Aku gak usah ngomong oknum, rata-rata. Kesuwen. Kelamaan kalau aku. Karena apa? Kebanyakan seperti itu. Ini loh yang perlu diperbaiki, perlu rata-rata semua itu pasti ada kayak begitu. Enggak satu orang, 2 orang. Kebanyakan. Jadi kalau ngomong oknum ya oknumnya banyak berarti. Karena memang sudah kayak sudah tradisi. Kayak sudah jadi tradisi. Susah. Yang dari Makassar tuh. Bila ide ini kan dari yang pesantren Makassar itu. Enggak masalah. Bagus kalau seperti itu tuh bagus. Tapi kembali lagi itu berdasarkan apa niatmu? Mengamankan dirimu sendiri atau istilahnya permintaan atas keinginanmu sendiri itu repot. Pokoknya kalau menurutku itu namanya sosial media itu apa-apa bisa jadi bisa booming kalau kita melakukan hal yang menurut orang itu heboh. Dan ada aja yang mengambil kesempatan dalam kesempitan di momen-momen kayak begitu. Ada aja. Nggak tahu dah. Nggak ngikutin jadi nggak ngerti aku. Aku cuma taunya dari WA gitu toh. Perkembangannya itu terus soalnya capek ngikutin begitu. Jujur karena apa? Namanya gini nanti awalnya jujur bisa jadi nggak jujur. Awalnya benar-benar kejadian real, akhirnya jadi settingan. Lama-lama ya jadi settingan ya, makin disetting gitu ya, biar nggak selesai. Iya. Jadi konsumsi publik. Iya, mungkin awalnya pro dan kontra, tahu memanfaatkan momen ini kenapa enggak gitu loh.
Itu loh yang sudah mengakar di Indonesia itu sudah itu. Makanya nggak beres-beres. Kalau memang ya, ini kalau saya secara tulus, orang itu nggak akan ditampilin Expose, nggak usah diekspos ya. Ngomong nyumbang ya nyumbang aja gitu ya. Nggak perlu ditunjukin gitu-gitu.